Nah, sekarang saya tanya kamu. Kamu kan tadi bilang kamu paham dengan apa yang kamu baca, dengan yang kamu pelajari dan kamu pintar nih. Coba tunjukkan saya satu ayat ya. Di dalam kitab kamu, apakah di situ ada Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah? Silakan. Saya nggak butuh doain HP sih. Kalau HP sih mah cuman barang yang habis dipakai. Tapi kalau iman itu dia nggak akan habis dipakai, Mbak. Bagus, betul. Ya jelas bagus. Makanya kepintaran orang Kristen kayak kita. Oh baik, pintar kamu. Gini. Pintar kamu. Oh. Pintar dong. Cuma jadi manusia kalau nggak pintar kan seperti yang ya itulah. Yang mana? Ya. Yang lain-lain kan banyak juga di contoh 2 tahun nggak makan tapi tidak dipakai itu kepintaran tapi Pak Banting cari sendiri 2 hari nggak makan. Kalian ini kalau orang keliru dikit kemana-mana aja kalian framingnya. Gimana coba ininya? Kok framing gimana sih? Enggak, aku mau lihat kamu. Enggak, aku ini nih apa namanya? Apa? Aku lihat teman-teman yang typing. Aku dengar kamu dulu, kepintaran kamu tuh yang mana sih? Apa kepintaran soal apa maksudnya? Kamu rajin baca Alkitab kamu? Apa? Rajin baca Alkitabmu? Rajin. Oke. Paham semua? Enggak. Loh, kok bisa? Katanya pintar. Emang kalau baca Alkitab tuh harus dipahami itu pintar gitu? Oke, saya tanya. Kalau Mbak rajin baca Al-Quran? Barusan saya baca Al-Quran juga. Iya, rajin baca Al-Quran. Setiap hari. Oke, paham dengan Al-Quran? Insya Allah. Oke, boleh bacakan ayat ini? Bisa dibaca? Ntar saya tunjukin ya. Kalau Mbak bisa baca, saya lompat dari. Kalau Mbak bisa baca, gimana? Bentar ya. Saya percaya sama kamu. Mau lompat dari mana? Hah? Kamu mau lompat dari mana? Saya juga seperti Edis, tapi saya yakin mau lompat dari mana kamu? Baru-baru aja kamu udah mau bohongin. Saya lompat dari kursi nih. Dari mana? Mana yang kamu suruh saya baca? Kamu mau lompat dari mana? Saya lompat dari kursi nih. Saya lompat dari kursi. Seorang Kristen songong berdebat dengan mu'alaf Lisa atau Dayak Kalimantan mu'alaf. Dia ngaku pintar, dia ngaku rajin baca Bible, tetapi ketika ditanya apakah kamu paham, jawabannya tidak. Dan Oten ini rupa-rupanya adalah muridnya Edis TV. Karena apa? Sangat lihai sekali di dalam berdusta, mengamalkan apa yang tertulis di dalam Roma 3 nomor 7. Iya, kamu naik Monas, kamu takut naik Monas ketinggian ya? Mau naik pesawat dulu kamu kalau ke Monas. Pertanyaan saya, kamu mampu nggak beli tiket pesawat mau ke Monas, ya kan? Daripada sombong sekali. Ini sombong sekali. Gini loh, daripada kamu repot-repot ya beli tiket untuk naik pesawat untuk pergi ke Monas, mau manjat Monas itu kamu juga butuh biaya loh, butuh alat kan? Siapa yang bilang mau lompat Monas? Ya, siapa yang bilang mau lompat Monas? Tahan dulu, ini kan saya kasih kamu nih cara pikir kamu gitu loh, biar kamu berpikir dulu sebelum ngucapin kata-kata itu gitu loh ya. Ini memang saya berpikir, saya nggak bilang kan saya lompat dari Monas, Mbak sendiri yang bilang. Saya selesaikan dulu ya. Abang ganteng, saya selesaikan dulu ya. Iya. Iya. Emang kalau orang Kristen ganteng-ganteng, Mbak? Asli, Mbak? Iya, ganteng karena kameranya buram. Kalau jelas mungkin nggak kelihatan. Saya lanjut ya. Ini. Saya lanjut dulu. Kalau saya tunjukin kamera saya, Mbak ntar. Jadi daripada kamu mau ke Monas beli tiket, ya kan mau ke Monas itu kan pakai biaya sendiri. Ya. Yang Mbak pakai lagi ini itu buatan Kristen, Mbak.
Yang Mbak pakai itu, HP itu yang terang itu buatan kafir, Mbak. Jadi kamu mau tahu tentang sejarah nih sekarang ceritanya. Kamu berani nggak Bukan, tadi? Mbak, bukan mau Janji. tentang sejarah. Saya akan kasih tahu kamu nih tentang sejarah elektronik dan lain sebagainya. Siapa penemu pencipta pertamanya? Jadi mau ke sana Yang arahnya. mana? Yakin Mana? nih? Yang mana? Yakin nih kamu? Mau lompat. Jadi mau lompat nih. Jadi ceritanya. Mbak kan bilang tadi. Kamu dengar ganteng saya karena dulu. Kamu dengar. Ya gini ya. Mbak bilang kan tadi. Kamu dengar saya dulu. Nah, daripada kamu beli tiket, ya mau naik ke Monas, terus pakai alat lagi naik ke Monas, itu biayanya tidak sedikit, ya. Nah, daripada itu kamu gunakan untuk itu semua, bagus kamu beli HP baru, ya, biar nanti kamu live-nya keren, gitu loh ya. Gitu. Nah, sekarang saya tanya kamu kan tadi bilang kamu paham dengan apa yang kamu baca, dengan yang kamu pelajari dan kamu pintar nih. Coba tunjukkan saya satu ayat ya. Di dalam kitab kamu, apakah di situ ada Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah? Silakan. Yohanes 13 ayat 13. Coba Mbak baca situ. Buka lah ayatmu. Kok jadi suruh saya baca pula? Oke, saya buka ya. Ya. Bentar ya. Oke. Bentar ya, bentar. Gimana sih balikin kameranya? Dia baik teman-teman. Dia sebenarnya baik kok. Yang penting dia nggak menghujat aja. Mbak nggak pernah menghujat? Saya yang jelas-jelas teman kamu hujat aja. Saya masih menghindari kata-kata yang tidak baik loh. Oh gitu ya. Bentar ya. Yang saya post. Yohanes 13 ayat 13. Aku guru dan Tuhan. Teman-teman kita naikkan dulu kata-kata kita. Dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Mana? Loh kok gimana sih kameranya ini? Iya benar Kak Azet TV. Dia bacanya mungkin perjanjian baru kali yang dia baca. Perjanjian baru kayaknya. Loh apa masalahnya perjanjian baru perjanjian lama kan? Ya udah nggak apa-apa lanjutin saya dulu. Iya. Nggak apa-apa Udah. emang. Ya udah lanjut saya dengar nggak apa-apa. Itu baca. Loh, mentang-mentang pakai kacamata kamu nggak kelihatan apa gimana? Baca dulu, udah di depan kamu layarnya. Sambil diliatin di situ. Aku sudah tunjukin datanya, terus disuruh baca lagi gimana sih? Berat. Kamu nggak bisa baca kape? Kok kamu suruh aku Tadi baca? sudah saya baca. Orang di situ datanya udah di Ya depan kamu mau nyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nih baca nih. Nih. Baca. Soalnya Bacanya tuh Tuan teman-teman dia nih. Lanjut. gimana Tuhan ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Hah? kita Ini tahu. apa ini? Ya Tuhan Wah, kamu. berat. Itu apa itu? Lanjut dulu bacanya. Lihat baca. Akulah guru dan Tuhan. Kamu nggak bisa baca kak? Baca dulu sampai selesai. Kalian menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu tepat karena akulah dia, guru dan Tuhan. Terus? Maka betul lah katamu itu karena akulah dia, guru dan Tuhan. Ya itu. Tuhan itu disembah nggak? Ada nggak di situ dia sembahlah aku Tuhanmu katanya? Ada nggak? Logika ini makanya disebut logikal falasi. Kamu tahu nggak logikal falasi itu apa? Tahu nggak? Ketika Lisa atau Dayak Kalimantan Mu'alaf bertanya kepada Oten ini,
tunjukkan di mana ayatnya di dalam Bible Yesus mengaku akulah Tuhan dan sembahlah aku. Dan ternyata si Oten menunjukkan ayat di dalam Yohanes 13 nomor 13. Rupa-rupanya si Oten murid Edis ini tidak tahu dengan pengajaran guru besarnya, yaitu Edis TV, yang mana ada statement dari Edis TV yang mengatakan bahwa ternyata Yohanes 13 nomor 13 itu yang betul adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tolong diviralkan, viralkan ya di dalam terjemahan lama TL ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, tuan apa Tuhan? Tuan. Tuan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, saya tanya, Coba Anda coba. Kamu jangan Boleh saya bicara? framing, kamu jangan Boleh saya framing. bicara? Bukan framing, Mbak. Tadi kan Mas ngomong. Saya bicara sekarang, boleh? Silakan kamu bicara, jangan framing kamu ya. Oke, lanjut. Saya nggak framing, Mbak. Coba dengar dulu dong. Aduh, gimana sih? Hilang kegatengan gue nih. Ngomong sama otaknya gimana, logikanya gimana sih? Akal sehatnya ini. Saya jelaskan ya, Mbak. Kan aku sudah sebutkan tadi bahwa memang tepat. Akulah guru dan Tuhan. Engkau menyebutnya demikian. Terus Mbak bilang, di mana kata bilang Tuhan Yesus sembahlah aku? Itu guru dan Tuhan. Tuhan itu apa arti definisi Tuhan? Mbak tahu nggak? Tuhan itu, jangan lupa potong ya. Tuhan itu sesuatu atau gelar yang harus kita sembah, yang harus kita tunduk patuh. Itu Tuhan kan? Benar nggak? Definisi Tuhan itu gimana, Mbak? Coba Mbak jawab. Katanya jangan dipotong. Silakan jelaskan, saya dengar. Ya sekarang udah. Definisi Tuhan sekarang apa, Mbak? Menurut Mbak? Mbak Dayak nih, pintar Saya kan? kasih kamu waktu dan kesempatan. Silakan kamu jelaskan. Saya dengar. Saya kasih kamu waktu dan waktu. Sudah selesai. Definisi kan Mbak bilang tadi di mana Tuhan menyebut dirinya Tuhan. Ya, kamu tadi bisa baca teks aslinya nggak nih, teman-teman minta nih. Coba baca dulu teks aslinya. Serat. Bisa nggak? Gimana sih? Boneka saja, bahkan hewan pun saja bila bisa kita sembah, bisa kita tuhankan. Makanya saya tanya sama Mbak Dayak, Mbak ngerti nggak bahasa artikulasi bahasa Indonesia itu tuan? Coba kamu lanjut lagi. Coba Keren Mbak jawab sekali ya. cara kamu berpikir. Kamu keren loh. Boneka, hewan apa bisa kamu pertuhankan? Mbak. Coba lanjut lagi pemikiran kamu. Loh Mbak, coba saya kasih contoh. Makanya saya tanya sama Mbak tahu nggak arti? Mbak tahu arti definisi Tuhan itu gimana, Mbak? Tuhan. Saya nggak tahu. Coba kamu jelaskan. Tadi kan Mbak di awal saya menunjukkan bahwa kita bilang sini sebab memang aku guru dan Tuhan. Terus Mbak bilang di mana kata Tuhan situ? Tuhan di situ. Mbak bilang itu Tuhan. Oke lah, kalau saya ikuti pendapat Mbak bilang Tuhan. Oke, Tuhan itu definisinya, artikulasi definisi Tuhan itu gimana? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku. Yohanes 13 nomor 13 versi ND. Ada lagi di dalam versi Celeber 2010, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah adanya, karena akulah guru dan junjungan. Udah silakan. Kamu Kalau dalam bahasa Jawa, coba saya dengar Gusti itu dulu. Tuhan. Pemahaman kamu yang pintar. Dapat tunduk. Ya gitu. Jika seseorang, contoh, dia ini gimana nih? Dia mau melihara hewan di rumah. Memelihara hewan di rumah ini.
Terus hewan ini pintar. Dia kasih makan, dia kasih jalan-jalan. Cuma hidup berdampingan dengan hewan. Enggak ada, dia sudah mau pakai pemikiran manusia, dia cuma memakai pemikiran hewan, seperti menyembah dan menuhankan hewannya doang. Udah belum? Ya Mbak, definisikan arti Tuhan. Ya kita diskusi santai aja. Memang santai ini. Jadi Tuhan itu sama dengan Tuhan ya? Berarti kamu juga Tuhan. Mbak. Kamu juga Tuhan juga, bisa juga jadi Tuhan. Ya kalau Mbak dengar sama saya, ikuti perintah saya, Mbak bisa menuhankan saya. Mau? Oh gitu. Jadi Tuhan kamu ya? Bisa jadi Tuhan juga ya? Keren. Terus ada nggak perintahnya di situ? Minta disembah Tuhannya ada nggak minta disembah? Mbak pelajari soal iman, tanya-tanya soal iman saya, tanya-tanya soal apa yang ditulis di Alkitab. Ya, tadi kan Sekarang kamu bilang pas kamu naik kata kamu pintar, kamu pandai, pemahaman kamu bagus. Nah, saya pengen lihat kamu yang pintar, pemahaman bagus tuh saya pengen lihat. Saya udah kasihkan ruang loh untuk kamu, saya nggak mau potong kamu juga. Saya pengen lihat yang pintar itu. Mbak tanya tadi. Definisi orang pintar itu tuh seperti apa? Saya pengen lihat gitu loh. Oten kayak gitu ngaku pintar. Kalau dia ngaku pintar ya, ditanya definisi orang pintar itu seperti apa, maka ketika Lisa atau Dayak Kalimantan Mu'alaf bertanya, tunjukkan di mana ayatnya di dalam Bible berupa pengakuan langsung dari Yesus, akulah Tuhan dan sembahlah aku, maka kalau orang pintar pasti akan menjawab tidak ada, dan yang ada adalah Yesus memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah yang Esa, seperti yang tertulis di dalam Matius 4 nomor 10. Nah, itu baru pintar. Kalian jangan typing kayak gini nih. Kamu kalau misalnya nggak suka, kamu pergi di sini ya. Aku nggak suka. Ini kan mereka yang typing aja. Yang benar itu baca itu, yang seperti itu, yang manis. Ya, nah ini yang minta disembah. Kalau Tuhan itu nggak minta disembah seperti itu, harus sembah. Tuhan nggak minta, kamu harus sembah saya. Di Alkitab nggak ada bilang bahwa Yesus Kristus, saya Yesus harus disembah. Nggak ada. Jaringan kamu lancar nggak? Saya ngomongnya lancar nggak? Tarian. Bentar. Lek. Kamu cari tempat dulu yang lancar. Ngelek, Mbak, ngelek. Kamu cari tempat yang lancar dulu kalau ngomong. Pertanyaannya tuh simple loh. Ada nggak di situ Yesus minta disembah? Mengaku dirinya Tuhan dan Yesus minta disembah. Lain kan yang dia lihatkan kan? Terus pakai penafsiran dia sendiri, pakai pemahaman dia sendiri. Tadi ya kan yang kita bahas tuh, bahwasanya Al-Quran itu sudah ada tafsirannya. Itu sama semua, sanadnya jelas tuh. Sampai ke baginda Rasulullah SAW. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Jadi setiap pembaca, baik 10 orang pembaca, 10 orang yang menafsirkan bebas dengan cara mereka berpikir masing-masing.